Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi para mahasiswa di Universitas Jember, yaitu Perma, Strategi Pembentukan Karakter Pancasila. Sobat CPL, pengembangan karakter memiliki peran penting dalam kehidupan generasi muda saat ini. Karakter yang kuat menjadi fondasi utama bagi mereka untuk menghadapi masa depan. Jika generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, bangsa ini akan memiliki penerus yang berkualitas. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga tentang membangun karakter dan nilai moral yang kokoh. Universitas Jember telah berkomitmen sebagai kampus kebangsaan dan kampus Pancasila dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan salah satunya. Oleh karena itu, pembentukan karakter tidak boleh diabaikan di kampus, karena karakter dan integritas yang kuat mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan hidup yang nyata. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Iis Nur Asia SPMP selaku Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LPMPP, dan juga selamat siang Bu Iis. Alhamdulillah, sehat nggak Bu? Iya, dan tidak kalah spesial juga hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Dasim Budimansyah MSI, nggih Prof? Selamat siang Mbak Wi. Selamat siang Prof. Alhamdulillah kita bisa bertemu nggih Prof di podcast hari ini. Sebagai info nggih, untuk sahabat CPL, Prof Dasim ini adalah profesor dalam bidang sosiologi kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Selama karirnya, Prof Budimansyah telah mempublikasikan lebih dari 100 karya ilmiah berupa artikel, modul, dan buku, termasuk di dalamnya book chapter. Wah, luar biasa sekali karyanya Bro. Kita akan bincang-bincang banyak nggih Bu Iis dan juga Prof Dasim gitu nggih Prof, panggilannya Prof Dasim nggih, betul nggih Prof? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ini mungkin pembentukan karakter itu sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bahwa ternyata seberpengaruh itu terhadap pembentukan mahasiswa gitu nggih Prof ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya Prof ya, kira-kira bagaimana sih Prof pandangan Prof Dasim, nanti Bu Iis juga mungkin bisa menyampaikan juga gitu ya terkait kondisi karakter mahasiswa saat ini itu seperti apa sih Prof gitu menurut jenengan? Ya, terima kasih sobat podcast LPMPP Universitas Jember. Selamat jumpa ya. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi di kelas juga kan ada pertanyaan dari mahasiswa yang sangat menarik, dari mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Iya, wah. Katanya, Prof, apakah karakter itu bisa diubah nggak gitu? Gitu ya. Bisa diubah nggak karakter itu? Ya, apa namanya? Mereka bertanya begitu. Nah, Bapak jawab kan bisa berubah. Ya. Sebab apabila kita merujuk kepada agama kita, misalnya Islam misalnya ya, kan Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya, betul. Ya gitu. Loh, kenapa seperti itu? Artinya memang akhlak manusia itu bisa macam-macam ya. Itu ada akhlak yang terpuji, bisa akhlak yang buruk justru. Nah, makanya Rasulullah itu ya seperti guru juga atau dosen kan dalam keseharian. Jadi kalau guru dan dosen juga kalau melaksanakan paham tersebut, kita harus optimis bahwa karakter itu bisa dibangun, bisa dibentuk gitu, karakter itu. Nah, sekarang persoalan para mahasiswa kita nih ya. Mahasiswa kita itu sekarang kan ya umumnya generasi Z sekarang. Iya, Gen Z. Generasi Gen Z itu ya mahasiswa kita itu. Apa maknanya? Maknanya itu persoalan hidup mereka itu kan luar biasa. Kalau dulu misalnya anak-anak kan waktu zamannya belum zaman digital seperti sekarang, anak-anak tuh masih bisa dikanalisasi oleh orang tua. Iya, betul. Bro, jangan nonton yang begituan, nah di sana ada tanggapan apa, ada hiburan macam-macam. Sekarang kau masuk lewat HP ke kamar tidur masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu
sangat krusial sekali ya, pembinaan karakter itu. Dan satu di antaranya pembinaan karakter di kampus itu lewat kegiatan kurikuler ya, lewat MKWK itu. Lewat pendidikan Pancasila, lewat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut pendapat saya sekarang tuh tambah-tambah pentingnya pendidikan karakter itu. Ya dibentukkan. Termasuk karakter kebangsaan gitu ya. Jadi kalau ditanya karakter orang Indonesia itu seperti apa sih? Iya. Iya, kalau kita memang jujur, ya karakter bangsa kita itu yang ada di nilai-nilai Pancasila gitu. Ya, bahasa Indonesia itu walaupun bagaimanapun orangnya, kualitasnya, ya harus orang yang religius, ya, orang yang percaya kepada Tuhan yang esa, orang yang punya kasih sayang dengan sesama, orang yang tidak mencerai-beraikan situasi, justru harus bersatu, gitu. Orang yang punya tipikal musyawarah, gitu. Dan orang yang memang pro terhadap keadilan sosial. Saya kira gitu, Mbak. Jadi para mahasiswa Gen Z sekarang, waduh, bener-bener tantangan kita malah berat. Berlipat-lipat ya, Prof. Ya, berlipat-lipat. Jadi kalau kita sebagai dosen harus bagaimana? Iya, kan gini, anak-anak kita sekarang ya, para Gen Z itu memang dianggap ya, mereka itu orang yang paling terkoneksi kepada dunia digital mereka itu. Makanya memang kita dosen ya harus paham juga sebetulnya tabiat mereka ya, mainan mereka gitu. Nah, oleh karena itu bagus ya misalnya di Desember MKWK itu dilengkapi, atau pembinaan anak-anak kita itu dalam karakter itu dilengkapi oleh mainan mereka sendiri, dunia digital. Ini podcast gini kan? Nah iya, betul. Podcast seperti ini sebenarnya apalagi kalau pakai live streaming di itu misalnya ya, atau bahkan bisa ada komunikasi gitu misalnya ya, bisa ada tanya jawab lewat chat macam gitu. Dan lebih real ya, lebih real. Nah, oleh karena itu memang mainan mereka yang digital itu, para dosen di MKWK ya mesti ikut dengan permainan mereka gitu ya. Ya harus masuk ke dunianya gitu, masuk ke fashion mereka, masuk ke dunia. Iya, masuk ke dunia mereka. Kalau MKWK hanya dengan ceramah aja di kelas, betul. Kayaknya benar-benar ditinggalin loh untuk mahasiswa ya. Iya. Gitu. Kalau ada pendapat bahwa kalau misalnya pembentukan karakter itu cukup dari MKWK, jadi tidak perlu mata kuliah yang lain. Ya itu juga tidak benar ya, atau tidak seluruhnya benar. Walaupun memang MKWK kan yang ininya, leading sektornya. Sebab gini, yang benar itu memang setiap disiplin ilmu kan punya aspek aksiologi kan ya. Apabila kita lihat dari filsafat ilmu, setiap disiplin ilmu itu sebenarnya ada aspek nilai. Gitu. Di setiap guru atau dosen yang mengajarkan bidang tertentu harus sampai ke aspek values sebenarnya. Tapi bahwa yang memang MKWK itu yang lebih dekat gitu. Yang lebih dekat. Oleh karena itu saya punya pendapat gini, MKWK itu memang, dosen MKWK itu memang mengajarkan values itu sampai ke dampak instruksional. Jadi betul-betul gitu. Kalau bidang-bidang lain hanya dampak pengiring aja, gitu. Jadi dampak pengiring. Jadi kalau MKWK itu harus ada namanya itu pembelajaran langsung gitu. Jadi direct learning. Jadi kalau MKWK itu tidak sampai ke menyentuh aspek afektif dan tingkah laku, tindakan, itu salah, gitu ya. Sebab pokoknya itu mah direct learningnya itu harus sampai sana. Kalau matematika misalnya, pelajaran matematika itu kan sebenarnya ada yang indirect learningnya. Ada. Misalnya di samping dengan matematika itu mengasah kecerdasan macam-macam gitu ya. Tapi ada yang indirectnya. Apa itu? Kalau anak-anak belajar matematikanya benar gitu, sampai ke aspek afektif gitu, mereka itu akan menjadi orang yang tidak ambigu. Betul, ya. Dalam terstruktur menyampaikan itu.
ada logiknya. Betul logis. Jadi sebetulnya itu. Tapi tetap yang direct learningnya MKWK memang. Paham. Tapi memang tidak menyampingkan yang lain. Gitu. Betul. Sebetulnya kalau itu kompak ya. Betul. Para dosen itu, oh iya ya. Kita kan sebenarnya setiap disiplin ilmu juga punya filsafat ilmunya, ada ontologi, aksiologi, ada samping epistemologi. Apa ada manfaat dari bidang kita yang di ini? Nah, kemanfaatan itu kan harus sampai dirasakan oleh anak-anak, harus dipahami dulu kan. Menurut Thomas Dekona kan harus ada knowing the good. Jadi kalau bicara tidak plan itu good gitu kan, knowing the good. Terus kan lewat matematika itu, ya, wah benar ya. Ini kan kita itu betul-betul bicara kita itu harus tidak pelintat-pelintu, tidak ambigu gitu, sesuai fakta yang benar macam-macam gitu. Nah, jadi di samping knowing the good itu juga harus ada feeling the good. Di samping itu ada doing the good. Nah, kalau MKWK mah harus sampai benar-benar sampai doing the good. Sampai doing. Memang. Iya. Makanya mungkin tidak heran kalau ada orang ini, ya kan cuma oleh ibu aja tuh yang bidang itu makan, ibu kan MKWK gitu. Ya boleh lah, memang kita kan direct learning. Jadi contoh yang realnya seperti apa Prof untuk yang doing the good? Doing the good ya, misalnya anak-anak itu kan lewat MKWK ya. Mau dari fakultas kedokteran, mau dari fakultas teknologi pertanian, FKIP macam-macam, silakan. Tetapi dasarnya itu harus dibangun dulu. MKWK itu yang 4 itu bukan pelengkap bidang studi itu. Sebenarnya mata kuliah dasar-dasar yang memberikan fondasi. Fondasi apa? Ya fondasi untuk memahami, untuk knowing the good. Lewat Pancasila kan diajarkan. Oh, ternyata Pancasila itu bukan hanya sekedar gitu-gitu aja dari para pemimpin. Nah, ya itu betul. Kan dulu itu misalnya dalam sidang-sidang BPUPK, saudara ketua bertanya, Dr. Rajiman Widodiningrat itu, saudara ketua bertanya, apa sih yang menjadi dasar-dasar daripada Indonesia merdeka? Mereka saling bertanya, what one we do? Apa sebetulnya kita mau pada saat kita mendirikan negara? Gitu. Nah, lewat mata kuliah pendidikan Pancasila itu pelajari. Anak itu mau dari kedokteran, mau apa. Jadi proses-proses terjadinya negara itu tahu gitu. Bahwa ternyata para founding father kita, para pendiri bangsa kita itu, yang diwakili oleh Bung Hatta waktu itu, kata Bung Hatta itu, aku ingin mendirikan negara ini di mana semua orang bahagia di dalamnya. Itu harus knowing the good. Harus anak-anak tahu kebaikan-kebaikan para pendiri bangsa kita. Itu lewat pendidikan Pancasila. Kalau langsung terjun ke bidang studi, nggak akan ketemu. Nggak ada. Kecuali misalnya kalau di FKIP, prodi sejarah, prodi PKN misalnya. Iya. Nah, jadi itu buktinya. Nah, oleh karena itu begitu knowing the good kan harus sampai ke hati sanubari gitu, feeling the good. Nah, apa namanya kalau doing the good itu tunjukkanlah kalau memang dalam kehidupan bernegara itu memang ada sesuatu yang memang diinginkan apa. Semua orang di dalamnya bahagia. Oleh karena itu barangkali disinilah siapa tahu misalnya para mahasiswa kita ini nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ya, ada yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah itu kalau proses-proses bernegara itu dipahami akan lebih bagus kan? Tidak mungkin suatu praktek itu suatu tindakan bagus apabila tidak didasari oleh knowing the good, feeling the good, baru doing the good. Kalaupun terjadi mungkin bisa kebetulan ya. Kalau tidak didasari oleh pemahaman yang bagus gitu ya, terus perasaan yang menunjukkan perasaan yang bagus gitu, baru melakukan tindakan yang bagus gitu. Untuk mengemas mata kuliahnya Prof, gitu ya, supaya
kayak kan sekarang tuh terkesannya gitu ya, kuliah yang MKWK itu menjadi mata kuliah yang kedua dibanding Nah iya, malah dientengkan gitu ya. Benar makanya Mbak, benar nih Bu Is ya. Memang Bu, kalau kita coba baca misalnya laporan riset di negara-negara maju pun memang masih terkesan yang namanya general education. Jadi kalau di negara-negara maju kan itu kelompoknya kelompok pendidikan umum namanya general education. Itu masih dianggap sebagai anak tiri memang. Dalam bahasa Inggrisnya stepchild. Anak tiri. Memang tuh sebagai anak tiri dianggapnya itu pelengkap bidang studi doang. Hanya pelengkap. Nah oleh karena itu pertanyaan Bu Iis bagus sekali. Bagaimana sih mengemasnya? Itu makanya sekarang kan kementerian kita sudah lewat Belmawa itu ya mulai memperkenalkan project misalnya ya pembelajaran project. Ya di samping Belmawa pun memproduksi modul, buku-buku teks macam-macam gitu. Tetapi lewat project itulah Bu Iis, barangkali kan Jember kan sudah melaksanakan ya tahun yang lalu project gitu. Betapa pengalaman kami di kampus kami, betapa anak-anak itu dihadapkan kepada situasi yang sangat menantang gitu untuk meminta pemikiran mereka dalam project itu kan di kami project itu berbasis pemecahan masalah. Misalnya pada saat di kick off di kami tiap tahun itu ada kuliah umum tuh sekalian ada kick off project. Misalnya project ini tahun ini kita itu temanya misalnya tema tahun yang lalu di kampus kami tema fighting human trafficking. Wow gitu. Jadi anak-anak tuh temanya tuh itu. Tema berarti menentukan. Gimana sih kejadian sebab kan tahun yang lalu itu ada kasus misalnya ada kasus di media massa itu misalnya tahun 2023 ada keranda mayat yang dipulangkan dari luar negeri ke Indonesia itu sampai di atas 100 keranda mayat gitu. Itu tak ada mayatnya itu bukan hanya kerandanya doang. Nah iya. Ngeri banget. Makanya waktu tahun lalu kami bikin tema itu bagaimana sebetulnya kita tuh fighting terhadap human trafficking, penjualan manusia. Bahkan itu sekarang ada tren baru, bukan hanya semua manusia yang dijual, organnya kita manusia, ginjal, macam-macam gitu.